Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kalor dan perpindahannya. Nah, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan kalor? Nah, contoh dari kalor itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian sedang memasak atau ketika kalian sedang menjemur pakaian dan menjemur sepatu. Dan setelah kalian makan, kemudian makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kalian, maka tubuh kalian akan terasa panas. Nah, contoh-contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa itu semua merupakan ciri-ciri dari kalor. Nah, adapun untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui apa itu definisi kalor. Jadi, kalor itu merupakan bentuk energi panas yang berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Nah, jadi poin-poin yang kita harus ketahui dari kalor itu, jadi kalor itu merupakan sebuah bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Nah, dalam satuan internasional, kalor ini mempunyai satuan yang dinamakan sebagai joule atau dalam singkatannya itu J kapital. Nah, dalam satuan gizi, satuan kalor itu disebut sebagai kalori atau kilokalori yang berkaitan dengan gizi. Nah, jika kalian konsen pada kesehatan kalian, pastinya ketika kalian memilih makanan atau memakan sesuatu, kalian akan memeriksa berapa kalorinya kan. Nah, selanjutnya dalam satu kalori itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule atau jika dibulatkan yaitu 4,2 joule. Nah, selanjutnya perlu kalian ingat bahwa 1 joule itu sama dengan 0,219 kalori atau jika dibulatkan sama dengan 0,24 kalori. Nah, adapun alat untuk mengukur kalor itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kalorimeter yang sederhana dan juga kalorimeter digital. Nah, ya, karena kalor itu merupakan suatu perpindahan panas, maka kalor juga bisa dipengaruhi dari suhu benda. Nah, terdapat 2 pengaruh kalor. Yang pertama, kalor dapat merubah suhu benda. Yang kedua, juga kalor dapat merubah wujud benda. Nah, saya akan membahas satu persatu mengenai 2 pengaruh kalor ini. Jadi, pertama-tama kalor dapat merubah suhu benda. Nah, contohnya itu ketika kita memanaskan air, kemudian yang suhu awalnya itu sama dengan 28 derajat Celcius, kemudian kita naikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka ini namanya kita dapat merubah suhu benda tersebut menjadi lebih panas. Yang awalnya suhunya itu normal, kemudian ketika kita naikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka suhu itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu merupakan contoh dari kalor yang dapat merubah suhu benda. Nah, setelah tadi kita membahas contohnya, dapat kita ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kalor dapat merubah suhu benda. Jadi yang pertama itu karena massa benda. Yang kedua karena jenis benda. Jadi
jenis benda yang dimaksud di sini karena ada beberapa jenis benda suhunya itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga karena faktor kenaikan pada suhu benda. Jadi dapat kita tuliskan bahwa kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu benda adalah sama dengan massa, kemudian jenis benda, dikali kenaikan suhu benda. Atau secara matematis dapat kita tuliskan rumus sebagai berikut, yaitu kalor yang dibutuhkan sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, untuk memudahkan menghafal rumus dari kalor ini, kita dapat menyingkat pada rumus ini, yaitu kita sebut sebagai key macet, ya. Kemudian untuk keterangannya dapat dituliskan keterangannya. Jadi Q ini merupakan kalor yang dibutuhkan dengan satuan joule. Nah, kemudian untuk M sendiri itu merupakan massa benda dengan satuan M. Kemudian untuk C ini merupakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk delta T-nya merupakan perubahan suhu benda. Dengan satuan derajat Celcius. Nah, selain itu rumus yang tadi untuk memudahkan kita menjawab soal yang nantinya akan berbeda, maka saya akan memberikan cara-cara. Yang pertama itu dengan menggunakan segitiga piramida, di mana ketika M yang dicari, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Langsung saja kita tuliskan yaitu M sama dengan Q dibagi C dikali delta T. Kemudian ketika mencari C, maka bisa kita tuliskan langsung seperti ini. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Nah, begitupun ketika kita mencari delta T, maka kita langsung saja turunkan Q sama dengan Q per M kali C. Nah, beginilah bentuk rumus dari beberapa jenis soal yang nantinya kalian jawab. Nah, selanjutnya mari kita berlatih untuk menjawab soal-soal, karena kita sudah mengetahui rumus-rumusnya. Contoh soalnya itu, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius
jika kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, cara jawabnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah massa dari kalor yang dibutuhkan. Massa sama dengan 250 gram. Karena di sini satuannya masih menggunakan gram, maka kita harus merubahnya dulu menjadi kilogram, yaitu dengan cara 250 dibagi 1000. Kemudian kita sederhanakan, jadi 25 bagi 100, 25 bagi 25 1, kemudian 25 bagi 100 4 sama dengan 1/4, kemudian kita desimalkan 1/4 sama dengan 0,25 kilogram. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah kenaikan suhunya, berarti kita gunakan delta T. Jadi di sini kenaikan suhunya itu 70 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius. Jadi kita langsung mengurangkan, jadi sama dengan 70 dikurang 30 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk kalor jenisnya lambangnya itu tadi C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, adapun penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya, rumus mencari kalor yang dibutuhkan. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. M sama dengan 250 kilogram. Jadi kita tetap tulis satuannya. Setelah itu untuk C-nya ini tadi kalor jenisnya yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk delta T-nya sama dengan ini kita ambil yang 1/4 kilogram. Kemudian untuk delta T-nya itu 40 derajat Celcius. Nah, untuk menyederhanakannya, pertama-tama kita lihat dulu satuannya yang bisa dicoret. Nah, kebetulan ada yang sama. Jadi di sini yang dicoret adalah kilogram. Kemudian ada di sini juga derajat Celcius coret. Jadi nanti satuannya sisa Joule. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Jadi cara mengalikannya itu pertama-tama kita lihat dulu yang mana yang paling gampang untuk disederhanakan. Nah, di sini ada 40 dan 1/4. Jadi kita langsung kali saja. Ini 40 dibagi 4. Jadi 4 bagi 4 1, kemudian 40 dibagi 4 sama dengan 10. Oke. Jadi hasilnya yaitu 4200 dikali 10 sama dengan 42.000 Joule. Jadi ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 250 gram. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan suhu benda, kalor yang dapat mengubah wujud benda. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada dua tanda panah yang saya tandai.
Jadi tanda panah yang pertama itu yang tidak saya bold, kemudian tanda panah kedua itu saya bold. Nah selanjutnya, perhatikan bahwa tanda panah yang tidak saya bold ini merupakan menyerap kalor dengan contoh seperti menyublin, mengembun, dan mencair. Kemudian tanda panah yang tidak saya bold ini melepaskan kalor. Jadi contohnya itu seperti membeku, mengkristal, dan menguap. Nah, itu adalah contoh-contoh dari beberapa kalor yang dapat mengubah wujud benda. Jadi dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalor dapat berubah tanpa mengubah suhunya. Yang biasa disebut sebagai kalor laten. Nah, untuk kalor laten sendiri itu terbagi dua. Yang pertama adalah kalor penguapan atau pengembunan. Kemudian yang kedua adalah kalor peleburan atau pembekuan. Jadi dapat dirumuskan yaitu Q sama dengan M dikali U. Kemudian untuk kalor peleburan atau pembekuan dapat dituliskan rumusnya itu Q sama dengan M dikali L. Nah, untuk keterangannya itu, jadi Q itu sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk merubah wujud dengan satuan joule. Kemudian M merupakan massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram. Kemudian untuk lambang U ini merupakan kalor uap atau embun dengan satuan joule per kilogram. Kemudian L sama dengan kalor lebur atau beku dengan satuan joule per kilogram. Setelah kita tadi membahas rumusnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama adalah hitung jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air jika diketahui kalor lebur es adalah 336.000 joule per kilogram. Jadi seperti tadi, kita tulis dulu yang diketahuinya. Jadi yang diketahui adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram. Berarti yang diketahui adalah massanya. Jadi massanya adalah 500 gram. Karena di sini satuannya masih gram, kita perlu ubah dulu menjadi kilogram. Jadi 500 dibagi 1000 sama dengan 1/2 kilogram, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,5 kilogram. Nah, selanjutnya untuk yang diketahui adalah kalor lebur es. Berarti kalau kalor lebur berarti satuannya tadi apa? L sama dengan 336.000 joule per kilogram. Nah, selanjutnya penyelesaian. Jadi yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan. Kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Jadi kita langsung masukkan saja M, yaitu yang paling sederhana, yaitu 1/2
kilogram. Kemudian kalau L-nya 336.000 joule per kilogram. Jadi hasilnya yaitu, sudah dulu ini, 2 dikali 336.000 sama dengan 168.000 joule. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi cukup sekian dari penyampaian materi saya mengenai kalor dan perpindahannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.